by the time I get into office, all hell will break out. Los Angeles ibarat menjadi neraka setelah kebakaran hebat melanda Hollywood dalam beberapa hari terakhir. Bahkan api yang melahap perumahan elit di Los Angeles seakan tak mau padam meski segala usaha telah dilakukan pemerintah Amerika. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles ibarat karma yang diucapkan Donald Trump. Donald Trump ancam nerakakan Timur Tengah, justru yang terjadi kebalikannya. Trump telah melontarkan ancaman apabila Hamas tidak membebaskan semua sandera Israel yang ditawan di Gaza. Seminggu sebelumnya ada kebakaran besar yang terjadi secara bersamaan telah melanda lingkungan Los Angeles County, menewaskan sedikitnya 16 orang dan merusak atau menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan. Jumlah korban diperkirakan akan meningkat saat petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian dari rumah ke rumah. Kebakaran di sejumlah wilayah Los Angeles, Amerika Serikat tak kunjung padam. Korban tewas juga terus bertambah. Kebakaran itu juga menyebabkan sekitar 9.000 bangunan hancur atau terdampak. Sejauh ini belum ada informasi resmi dan pasti soal penyebab kebakaran. Namun sejumlah pakar menduga penyebab bencana terburuk di Amerika Serikat itu. Berikut dugaan penyebab kebakaran hebat di Los Angeles. Yang pertama, angin Santa Ana. Kebakaran di Los Angeles bermula pada Selasa 7 Januari lalu. Dalam hitungan menit api dengan cepat meluas. Kebakaran ini meluas dalam waktu singkat berkat kombinasi cuaca yang sangat kering dan hembusan angin topan yang mencapai kecepatan hingga 160 km per jam. Menurut laporan Live Science, api terus berkobar karena dikipasi badai angin yang berbahaya, yakni angin Santa Ana. Angin Santa Ana atau angin gurun kering tercipta saat area dengan tekanan tinggi terbentuk di atas Great Basin di pedalaman Amerika bagian barat meliputi sebagian besar Nevada dan Oregon, Idaho, serta Utah. Angin itu disebut bergerak ke arah barat daya menuju California hingga turun melalui pegunungan Sierra dan kian mengering. Ketika udara menekan melalui celah-celah pegunungan, udara mulai mengalir lebih cepat dan kuat. Kelembapan yang sangat rendah dari angin ini menyebabkan vegetasi mengering dan menjadi lebih rentan terhadap kebakaran. Percikan api sekecil apapun bahkan bisa meningkat jadi kobaran api berskala besar. Yang kedua, krisis iklim. Krisis iklim juga berkontribusi membuat kebakaran meluas sekaligus menghancurkan. Suhu global yang meningkat imbas pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan jumlah hari musim kebakaran. Ini terjadi akibat vegetasi dan tanah mengering serta kelembaban yang menurun. Direktur Pusat Penelitian Kebakaran Liar di Universitas Swansea, Stefan Dorr, mengatakan keganasan api yang melahap sejumlah wilayah bagian California Selatan ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang semakin cepat. Yang ketiga, sulit padamkan api. Tim pemadam kebakaran juga dilaporkan kesulitan memadamkan api karena air tak cukup memadai. Waduk besar di Palisades yang menampung 117 juta galon, Santanes, tutup pada Februari 2024 sebelum kebakaran baru-baru ini melanda California Selatan. Tak cuma itu, di Palisades juga banyak hidran yang mengering. Ini turut menyulitkan petugas memadamkan api. Saat api berkobar hebat, salah satu petugas pemadam kebakaran mengaku kehilangan sebagian besar tekanan hidran ketika hendak mengisi ulang air di kendaraan. Hidrannya kering, kata petugas lain. Meski demikian, para ahli menyebut kalaupun hidran berfungsi penuh, tidak akan cukup memadamkan api besar.
Terlebih, helikopter tak bisa beroperasi akibat angin kencang. Apakah ini karma bagi Amerika dan Trump hingga alam pun membabi buta meluluh lantahkan California?